Hujan disertai angin menerjang Kecamatan Pager Barang Tegal hingga memporak-porandakan rumah dan merobohkan bangunan pasar. Kericuhan warnai eksekusi rumah milik salah seorang ketum partai di Cilandak, Jakarta. Gara-gara cemburu, seorang pria di Tangerang, Banten tega membunuh istrinya yang tidak pulang selama 3 hari. Niat menabung untuk naik haji bersama sang istri, uang tabungan seorang penjaga sekolah yang disimpan dalam celengan hancur dimakan rayap. Halo, selamat pagi Wisa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini Rabu 14 September 2022 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Utri Farza. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan langsung saja kita awali Fokus Pagi dengan informasi kericuhan yang terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi rumah milik Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini di Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, kericuhan dipicu lantaran penghuni rumah lakukan perlawanan. Kericuhan ini mewarnai proses eksekusi rumah milik Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini di Jalan Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan. Mobil yang hendak dikeluarkan dari rumah oleh petugas gabungan, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TNI dan Polri mendapat perlawanan para penghuni rumah. Mereka yang tak ingin rumahnya disita berusaha mempertahankan barang yang ingin dikeluarkan petugas dari dalam rumah. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama, petugas keamanan yang berada di lokasi langsung menenangkan para penghuni rumah. Selanjutnya petugas sita mengeluarkan seluruh barang dari dalam rumah untuk diangkut dengan truk. Hasnaini, pemilik rumah yang mengetahui penyitaan tersebut, mengaku kaget lantaran tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rumah saya tiba-tiba dieksekusi oleh PN Selatan. Saya tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil, terus disuruh dengan Ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu sebab AJB ini adalah AJB gantung, terus dijadikan objek jual beli sama mereka. Kasus sengketa ini terjadi sejak tahun 2016. Objek rumah tersebut dijadikan akta jual beli terkait adanya utang piutang. Johan Truna melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Labuan Batu, Sumatera Utara hingga menghanguskan 7 bangunan rumah yang berdempetan. Nah, sementara di Kota Medan, gudang pengolahan ikan teri di Gabion, Medan Belawan juga terbakar. Api menghanguskan mobil serta sejumlah motor yang sedang diparkir. Di tengah kobaran api yang membakar gudang penyimpanan ikan di Gabion lingkungan 11 Kelurahan Bagandeli, Kota Medan, sejumlah warga terlibat keributan. Pasalnya sejumlah orang hendak menjarah ikan teri yang berhasil diselamatkan. Namun pertikaian dapat dicegah oleh pihak polisi dan TNI yang berjaga di lokasi kebakaran. Diduga akibat korsleting listrik, gudang yang juga dijadikan tempat pengolahan ikan teri ini ludes terbakar pada Selasa malam. Selain gudang, api juga menghanguskan 1 unit minibus, 5 unit sepeda motor, mesin pengolahan ikan, termasuk ratusan pukat atau alat tangkap ikan. 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi guna menjinakkan si jago merah. Kebakaran juga melanda permukiman padat di Jalan Sirandurung, Labuan Batu, Sumatera Utara pada Selasa petang. 7 bangunan rumah yang berdempetan hangus dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek dari arus listrik. Besarnya kobaran api membuat panik warga.
Selain merupakan kawasan padat penduduk, bangunan rumah di wilayah ini sebagian masih semi permanen hingga api dengan cepat berkobar. Agar tak meluas, beberapa dinding rumah terpaksa dijebol untuk menghambat jalannya api. Terbakar itu sekitar lebih kurang dugaan kita 7 rumah. Ini disebabkan satu padatnya penduduk, kemudian jalan untuk menuju lokasi itu tidak bisa. Kemudian rumah-rumah penduduk ini terbuat dari sebagian besar dari. Sementara itu di Jakarta diduga akibat pembakaran sampah satu rumah kos di permukiman padat di kawasan Mangga Besar 9, Jakarta Barat hangus terbakar. Dari rekaman video milik warga terlihat kobaran api dengan cepat melahap rumah akibat kencangnya hembusan angin. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 12 unit mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kerugian materi pemilik rumah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam mesa kita jeda sejenak, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh. Dan diantaranya hujan disertai angin menerjang kecamatan Pager Barang Tegal hingga memporak-porandakan rumah dan merobohkan bangunan pasar. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dalam mesa terjangan hujan disertai angin kencang di Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, memporak-porandakan rumah serta merobohkan bangunan pasar. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hujan deras disertai angin kencang di Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Selasa siang telah merusak rumah dan bangunan pasar. Atap rumah porak-poranda. Kondisi serupa juga menimpa sebuah minimarket. Warung makan dan bangunan pasar juga ambruk diterjang angin kencang. Peristiwa yang berlangsung 10 menit tersebut juga membuat warga panik. Kalau pasar ini tadi ambruknya di mana? Langsung takut banget pokoknya anginnya, ya Allah. Besar banget. Gede banget ya, Bu ya? Nggak kelihatan jalan, pokoknya gelap, kabutnya gelap banget. Waktu kejadian Mbak sedang di warung apa di mana? Lagi goreng, terus aku langsung matiin kompor, langsung lari ke sana. Iya. Dampak dari hujan deras dan angin kencang menyebabkan 50 rumah dan toko rusak dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat tanah labil serta tingginya intensitas curah hujan yang turun di wilayah Pandeglang, Banten menyebabkan bagian rumah warga tergerus longsor. Kondisi serupa juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Hujan deras yang terjadi selama beberapa jam juga mengakibatkan bencana tanah longsor yang menerjang perumahan warga. Penduduk desa Jembangan, Banjarnegara, Jawa Tengah dikejutkan dengan musibah tanah longsor bukit setinggi 7 meter. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Bahkan material longsor menerjang sebuah rumah milik warga hingga rusak berat. Tak hanya menimpa bangunan rumah, material tanah dari atas bukit juga menimbun sejumlah kendaraan yang sedang diparkir. Hingga Selasa pagi, tim gabungan TNI Polri, BPBD Banjarnegara dibantu warga berupaya membersihkan dan mengevakuasi kendaraan yang tertimbun. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Pada saat itu korban anak dan istrinya lagi ke rumah saudara dan yang suaminya lagi di kamar mandi. Menurut keterangan dari korban itu lagi di kamar mandi sehingga tiba-tiba terdengar suara ambruk. Longsor juga menerjang Kecamatan Pandeglang, Banten. Akibat tanah labil serta tingginya curah hujan yang turun membuat bagian dapur rumah warga tergerus dengan kedalaman hingga 5 meter. Agar tidak ambruk, pemilik rumah harus menahan bangunan dengan tiang sementara. Pihak terkait kecamatan sudah melakukan pengukuran untuk diajukan pada pemerintah daerah agar bencana longsor bisa segera ditangani. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, hujan deras disertai dengan butiran es serta angin kencang mengakibatkan pohon raksasa di wilayah Cianjur tumbang menutupi badan jalan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun saat kejadian arus lalu lintas sempat ditutup.
Hujan deras disertai butiran es dan angin kencang terjadi di Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat Selasa petang. Di waktu bersamaan, pohon besar dengan tinggi sekitar 25 meter tumbang melintang di badan Jalan Nasional Jalan Raya Cianjur Puncak. Akibatnya arus lalu lintas Cianjur menuju Puncak Bogor sempat terganggu akibat tertutup batang pohon. Dalam waktu sekitar 1 jam, petugas gabungan berjibaku membersihkan jalan agar bisa kembali dilalui. Alhamdulillah, sekarang sudah dievakuasi dan arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Ada korban jiwa, Komandan? Korban jiwa ada nggak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena saat kejadian jalan penghubung Cianjur Puncak Bogor sedang sepi dilalui kendaraan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Berenang di kolam Taman Sejati Samarinda, seorang remaja tewas tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, jasad warga asal Bontang itu akhirnya ditemukan. Beberapa jam mencari dalam air yang keruh, penyelam dari Posar Samarinda akhirnya menemukan jasad Tommy, remaja asal Bontang yang tenggelam di kolam Taman Sejati, Sungai Kujang pada Selasa siang. Sebelumnya korban berenang di kolam itu dengan beberapa orang remaja lainnya. Meski penjaga kolam telah melarang, namun korban remaja lainnya tidak menggubris. Sudah sempat mengingatkan lah. Teriaki tapi nak menghiraukan. Oh iya. Memang tiap hari di sini mandi ya? Tiap hari ya? Pakai kebun di sini buat apa? Iya, itu kebunku di atas kebun pisang. Kebun pisang ya. Aku tadi di kebun mulai tadi pagi. Waktu mandi banyak orangnya di sini, Bu? Kan waktu bekerja ada anak-anaknya tidak mandi, sudah bekerja pulang. Baru mereka turunan. Bahwa pada pukul 14.05 korban berhasil ditemukan dalam kondisi MD oleh teman-teman yang melakukan penyelaman. Setelah dievakuasi, petugas kemudian mengidentifikasi dan selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kita merujuk ke ibu kota. Petugas dari suku dinas perhubungan menjaring lebih dari 15 sepeda motor yang masih nekat parkir kendaraan di atas trotoar di kawasan Pasar Impres Senen, Jakarta. Nah, sementara di kawasan Atrium Senen, para pengemudi ojol langsung berlarian menyelamatkan motor setelah mengetahui kedatangan petugas. Sejumlah pengemudi ojol ini langsung panik berlarian saat mengetahui kedatangan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Atrium Senen, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Para pengemudi ojol berusaha menyelamatkan sepeda motor yang terparkir di bahu jalur bus Transjakarta agar terbebas dari sanksi pengangkutan paksa. Sementara di kawasan Pasar Impres Senen, belasan sepeda motor milik pengunjung yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkut petugas ke atas truk. Razia ini kembali digelar menyusul masih banyaknya pengemudi ojol dan pengunjung pasar yang parkir tidak sesuai aturan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar juga sangat membahayakan arus lalu lintas bus Transjakarta. Mungkin yang sedang pada ngopi atau santai menunggu order, dia ada yang berparkir di tengah-tengah trotoar antara jalan biasa maupun jalur busway, ditinggal ngopi, begitu kita lakukan razia untuk ditindak, mereka pada melarikan diri. Jadi diharapkan seluruh pengemudi ojol harap tertiblah dalam berlalu lintas dan berhenti pada tempatnya. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring lebih dari 15 sepeda motor yang kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Para pelanggar nanti akan dikenakan sanksi tilang maksimal sebesar Rp250.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. 2 truk terlibat kecelakaan di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Muaro, Jambi. Kedua truk yang terlibat kecelakaan rusak berat, sementara kedua sopir meninggal dunia. 2 truk yang bertabrakan ini posisinya masih berhadapan saat warga mengevakuasi supir masing-masing yang tewas di dalam kabin pengemudi. Proses evakuasi kedua jenazah itu pun tak mudah lantaran kondisi bagian kepala truk sama-sama ringsek tak berbentuk.
Tabrakan dua kendaraan di Jalan Lintas Sumatera kilometer 34 Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi itu terjadi lantaran truk pengangkut kopra dari arah Palembang oleng ke kanan hingga berpindah jalur. Saat bersamaan muncul truk pengangkut makanan ringan dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kami yang kalau itu yang salah. Dari yang Russo ini udah ngerem udah. Dan dari kalau itu masih gas terus. Udah makan jalan? Makan jalan dia. Jadi mobil Nissan ini datang dari Jambi ke arah Palembang, kemudian mobil dump truck ini arah yang berlawanan. Sesampainya di TKP ini mobil dump truck oleng ke arah kanan sehingga terjadi adu banteng antara Nissan sama dump truck yang mengakibatkan kedua pengemudi meninggal dunia. Kedua korban kecelakaan maut itu disemayamkan di kamar jenazah Puskesmas Tempino. Polisi telah menghubungi pihak keluarga masing-masing untuk menjemput jenazah kedua korban. Sementara kedua bangkai truk beserta muatannya ditarik ke kantor polisi terdekat. Erik Harsen melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Truk pengangkut pupuk tertabrak kereta api di perlintasan kereta wilayah Kawungten, Cilacap. Nah, saat tabrakan terjadi, pintu lintasan dalam keadaan terbuka. Seluruh muatan truk tumpah dan menumpuk di rel kereta setelah truk tertabrak kereta api Kahuripan jurusan Bandung Yogyakarta di perlintasan Gadok Cilacap Jawa Tengah Selasa dini hari. Sementara kondisi truk hancur dan mengonggok di lintasan kereta dan bagian depan terlepas dari badan truk. Hasil pemeriksaan PT Kereta Api Daop 5 Purwokerto, adanya kelalaian petugas penjaga pintu lintasan kereta karena tidak menurunkan palang saat kereta akan melintas. Petugas penjaga perlintasan lalai tidak menutup pintu perlintasan ketika kereta api melintas. Dan kecelakaan lalu lintas pun tak terelakkan. Truk menemper kereta Kahuripan yang sedang melintas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun dampaknya sejumlah perjalanan kereta api tujuan Bandung ke arah Jawa Timur mengalami keterlambatan. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Di informasi lainnya, pemirsa, kasus pengemudi mobil yang adu mulut dan viral di media sosial di kawasan Jatiwaringin, Bekasi akhirnya berujung damai. Nah, ini kedua belah pihak dipertemukan serta saling meminta maaf di hadapan pihak kepolisian. Aksi arogan pengemudi mobil yang tidak mau memindahkan kendaraannya yang viral di media sosial ini akhirnya berujung damai. Selasa petang, kedua belah pihak dipertemukan jajaran Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Pondok Gede. Pengemudi atas nama Edison Samsudin, Ketua RT setempat Yos Arman, serta pemilik toko saling meminta maaf. Permohonan yang sama juga disampaikan pada institusi Polri karena sudah membuat gaduh dan membawa nama kepolisian. Meminta permohonan maaf kepada Polri atas hal yang terjadi kemarin yang sebetulnya tidak pantas terjadi. Demikian permohonan maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver yang tidak mau mundur tadi mengaku sebagai keluarga besar Polri, padahal yang bersangkutan atas nama Bapak E adalah sebagai wira swasta. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi masyarakat seperti hal kejadian ini, tidak mudah menyampaikan seolah-olah sebagai anggota Polri dan yang bersangkutan adalah sebagai karyawan swasta. Peristiwa yang terjadi di Jalan Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi ini sempat menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang berkomentar melalui laman Twitternya. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, gara-gara cemburu, seorang pria di Tangerang tega membunuh istrinya yang tak pulang selama 3 hari. Informasi selengkapnya bersama Jemi Darusman usai pariwara berikut. Jemi Darusman kembali menemani Anda dalam program Fokus Pagi. Lapak pengepul kayu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta dini hari tadi terbakar. Kebakaran bahkan sempat menyambar ke ruang sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa sebuah perguruan tinggi.
Kobaran api melahap lapak pengepul kayu di Jalan Lingkar Luar Barat, Dude Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kayu dan multiplex membuat api terus membesar dan menjalar ke lapak-lapak lainnya. Api bahkan sempat menjalar ke satu ruangan sekretariat unit kegiatan mahasiswa, sebuah perguruan tinggi yang berbatasan langsung dengan area lapak. Situasi ini membuat sejumlah mahasiswa panik dan berjibaku menyelamatkan barang-barang yang berada di dalam UKM. Para pemilik lapak juga menyelamatkan diri tanpa bisa membawa harta bendanya. Petugas damkar yang berupaya memadamkan api membutuhkan waktu lebih lama akibat banyaknya tumpukan kayu. Enggak, Pak, ada yang ngebangunin. Terus apinya kan sudah gede. Terus saya orang saya namanya takut apinya kan gede ya. Langsung saya. Masih dari ibu kota, tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pelaku kejahatan jalanan di kawasan Cilincing. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan sejumlah uang yang diduga hasil pemalakan. Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Utara Selasa malam melakukan giat patroli cegah kejahatan jalanan di wilayah hukum Jakarta Utara. Tiap sudut jalan tak luput dari pantauan petugas. Hasilnya, di persimpangan Jalan Raya Cilincing, Marunda, petugas mengejar seorang pemuda yang kedapatan memalak sopir truk trailer. Ya, mau keluar. Lari. Patin, panik saya, Pak, maaf, Pak. Hah? Kenapa lari? Panik, Pak. Pelaku sempat berusaha kabur dari kejaran petugas dengan menaiki truk trailer sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Dari tas pelaku, polisi menemukan senjata tajam berbentuk keris dan sejumlah uang yang diduga hasil memalak sopir truk. Ini buat apa nih? Ini buat apa? Baru dari teman saya kan. Kamu ngapain? Iya, buat apa? Buat apa, Pak? Langsung buat tahu di kantong kamu. Maksudnya bukan buat apa-apa. Buat apa? Buat ini ya, buktinya ya. Benar-benar bukti kan? Kantor aja. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku berinisial A ini dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rawannya aksi pemalakan sopir truk trailer di kawasan Cilincing membuat petugas semakin gencar melakukan giat patroli guna memberantas aksi pemalakan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Di Sumatera Utara, warga Kelurahan Kartini, Kota Binjai, dihebohkan dengan ditemukannya tetangga mereka yang meninggal misterius di rumahnya. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan polisi. Terciumnya aroma tak sedap dari dalam rumah milik John Sahan ini membuat masyarakat Kelurahan Kartini, Kota Binjai lapor ke kantor Polsek Binjai Kota pada Selasa siang. Petugas yang tiba di lokasi berusaha masuk ke dalam rumah. Namun, karena rumah berlantai 2 itu terkunci dari dalam, keluarga dan polisi akhirnya membongkar paksa pintu tersebut. Setelah masuk, petugas mendapati mayat laki-laki di ruang TV dalam keadaan telungkup. Petugas lantas mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Zulham Binjai untuk dilakukan otopsi. Warga menuturkan tidak mengetahui kondisi korban sebelum kematiannya. Selama ini korban dinilai tertutup dan jarang bergaul dengan tetangga. Memang selama ini warganya kan tertutup. Kalau sepotong pakai pil sendiri, dia di rumah memang sendirian, Pak? Kalau menurut informasi warga, memang sendirian. Orang tuanya dijaga. Korban nanti kami sampaikan kembali dikarenakan apa, nanti berdasarkan hasil dari autopsi nanti. Ini korban dibawa kemana, Pak Kapolres? Kita bawa ke rumah sakit untuk diotopsi ya. Pak, sejauh ini korban ada nggak akibat tanda kekerasan atau penganiayaan, Pak? Kita belum tahu. Sementara dari Tangerang, Banten, gara-gara cemburu membuat seorang pria tega membunuh istrinya. Pelaku kesal lantaran sang istri 3 hari tak pulang ke rumah. Warga perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang digegerkan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap istrinya Selasa pagi.
Saat ditemukan, korban berlumur darah dengan luka sayat sabetan senjata tajam. Polisi langsung menggelar olah TKP, termasuk memeriksa suami korban yang menyerahkan diri ke polisi dengan membawa serta anaknya yang masih berusia 4 tahun. Kita temukan seorang wanita dalam keadaan ada beberapa kekerasan benda tajam, baik itu di muka maupun di bagian leher. Dari identifikasi dan pemeriksaan pelaku, pembunuhan dipicu masalah cemburu karena sang istri sudah 3 hari tak pulang ke rumah. Semalam pun baru pulang jam 1 malam, ada ketua keamanan saya melihat memang pulang dia jam 1 malam. Setelah diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk divisum. Sementara kasus pembunuhan ini ditangani pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Nah, sementara itu pemirsa, usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku lantas menyerahkan diri ke kantor Polsek Ciledug sambil membawa anak balitanya. Dari hasil penyidikan polisi, prahara yang dialami oleh pasangan suami istri itu dipicu isi percakapan di ponsel korban dengan seorang pria, sehingga berujung cekcok dan penganiayaan. Kita simak pernyataan dari Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Yang bersangkutan merasa cemburu. Apalagi pada saat tadi pagi setelah melihat handphone istrinya ada chat antara istrinya dengan seseorang yang terkait menjurus ke arah hal-hal yang dilarang. Tentunya suami korban akhirnya cekcok, akhirnya suami korban ini melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, yaitu pisau dapur yang diambil dari dapur, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Di informasi lain pemirsa, seorang pria dibacok celurit oleh adik iparnya. Pembacokan itu diduga berlatar belakang kecemburuan. Di tepi jalan area sawah Sumber Asih Probolinggo, Jawa Timur inilah seorang pria terlibat cekcok dengan adik iparnya yang sama-sama berusia 60 tahun. Sang adik ipar membacok korban dengan celurit. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan satu jari tangannya nyaris putus. Mengetahui saudara iparnya tersungkur bersimbah darah, pelaku langsung kabur. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun polisi baru bisa memintai keterangannya usai kondisinya pulih. Pertengkaran keduanya diduga terjadi karena sakit hati hingga menyulut api cemburu berujung dendam. Ini masih ada hubungan saudara, Pak. Jadi keduanya antara korban dan tersangka satu saudara, istrinya satu saudara. Si tersangka dia dibawa cemburu lah. Dibawa pencemburu. Cemburuan. Polisi menyita sebilah celurit dan baju berlumur darah sebagai barang bukti. Kini aparat memburu pelaku. Dan dia Rigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Hendak kabur ke arah Sumatera Selatan, pemirsa, 4 pelaku perampokan dan perampasan uang disergap polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan 50. Aksi penyergapan terhadap keempat pelaku ini jadi tontonan warga. 4 pria kawanan perampok ini disergap anggota Polres Batubara saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan 50. Keempatnya telah menjadi target polisi lantaran melakukan perampokan dan pencurian uang di Desa Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Senin 12 September kemarin. Para pelaku warga Sumatera Selatan beraksi dengan mengendarai sepeda motor lalu kabur ke Medan. Di Medan mereka menyewa mobil untuk pulang ke Sumatera Selatan. Penangkapan kita lakukan berdasarkan permintaan dari Polda Aceh, ya, Polda Aceh, Polda Nanggoro Aceh Darussalam, dengan mengirimkan ciri-ciri pelaku kepada kita, dan kita lakukan penangkapan di sekitar rel. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menemukan uang yang diduga merupakan bagian dari hasil tindak kejahatan di Aceh sebelumnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, niat menabung untuk naik haji bersama sang istri. Uang tabungan seorang penjaga sekolah yang disimpan dalam celengan hancur dimakan rayap. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Utri Farzah.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, ratusan warga mulai Selasa kemarin menerima dana bantuan langsung tunai atau BLT subsidi BBM. Di antara para pengantre adalah warga lanjut usia. Sebanyak 628 warga Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur antre mendapatkan bantuan langsung tunai BLT BBM yang mulai disalurkan Kementerian Sosial Selasa siang. Syarat menerima BLT BBM ini, warga diwajibkan membawa KTP. Penyaluran BLT BBM sebesar Rp300.000 untuk bulan September, Oktober bersamaan dengan pemberian bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000. Guna menghindari terjadinya penumpukan, petugas membagi jadwal pembagian per 5 RW. Sedangkan pembagian BLT BBM Kelurahan Tomang, Jakarta Barat dipusatkan di Balai RW 15. Warga yang hendak mengambil BLT cukup membawa KTP dan kartu keluarga. Warga berhak atas bantuan BLT Rp500.000 yang terdiri dari Rp300.000 subsidi BBM dan Rp200.000 untuk bantuan sembako. Demi mengurangi kerumunan dalam penyaluran, pihak RW membagi hari dan waktu pembagian BLT. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung pelaksanaan penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT BBM tahap pertama. BLT BBM merupakan salah satu dari 3 bantuan sosial yang disalurkan serta akan dibagikan pada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan kerja sekaligus mengecek pembagian BLT BBM di Kabupaten Lebak, Banten. Pada kesempatan ini, Mensos meminta pada pemerintah daerah untuk aktif mendata keluarga penerima manfaat yang terbaru dan diserahkan kepada Kementerian Sosial. Dari 20,65 juta keluarga penerima manfaat sampai hari Senin lalu, BLT BBM sudah disalurkan kepada 4,5 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah daerah harus aktif mendata warganya agar bantuan ini tepat sasaran. Bahwa usulan penerimaan bantuan itu dari daerah. Nah, daerah memang harus melakukan pendataan karena sebetulnya tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat kelurahan, ada perangkat kecamatan dan ada perangkat desa yang bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi tidak perlu harus kita membayar orang lain untuk melakukan survei, tapi kita bisa lakukan sendiri kelayakan itu. Kalau daerah ngomong mereka tidak mampu ya diusulkan saja gitu. Mensos berharap bantuan yang diberikan tidak diberikan hal-hal yang negatif seperti membeli rokok dan minuman keras. Gunakan uang bantuan untuk kebutuhan mendesak sesuai kebutuhan keluarga masing-masing. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga hari Selasa, gelombang aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM terus berlangsung di berbagai daerah. Di ibu kota, aksi ratusan mahasiswa dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat Selasa sore. Para mahasiswa menyampaikan orasi menolak kenaikan harga BBM dengan menggelar teatrikal di depan barikade kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Sempat terjadi kericuhan ketika demonstran ingin merangsek ke area Istana Negara. Kericuhan tak berlangsung lama setelah diredam petugas kepolisian. Para mahasiswa yang sempat bertahan hingga malam hari akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Situasi bisa kondusif, ini semua untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bahwa dalam menyampaikan pendapat kita bisa dewasa, kita semua bisa menahan diri. Kita semua bisa sabar. Sementara itu, ratusan orang aksi dari organisasi pelajar dan mahasiswa menggelar aksi long march menuju gedung DPRD Jawa Barat Selasa sore sambil membakar ban bekas satu persatu. Aksi berorasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Massa demonstran menuntut pemerintah untuk menurunkan kembali harga BBM. Jika tuntutan tidak ditanggapi, massa akan mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi dengan menambah jumlah yang lebih banyak.
DPRD resmi mengumumkan 3 calon penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan yang akan berakhir masa tugasnya. Ketiga calon itu adalah Heru Budi, Marullah, dan Bahtiar. Adalah Heru Budi Hartono, yang kedua Marullah Matali, ketiga Bahtiar. Apakah ini disetujui? Tiga nama calon penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan itulah yang akhirnya terpilih oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat pimpinan gabungan Selasa siang. Mereka adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, lalu Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. Tiga nama calon itu akan diserahkan DPRD kepada Mendagri untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Ya itu terserah Pak Jokowi siapa nama di antara tiga, kan dia meminta melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri, kita serahkan 3 nama, mudah-mudahan sih sama. Ya, mudah-mudahan sama, karena apapun ceritanya yang harus tahu masalah Jakarta. Penetapan 3 nama calon PJ Gubernur DKI usulan DPRD itu dilakukan usai para anggota Dewan mengumumkan masa pemberhentian Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta lewat rapat paripurna. Ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Rapat paripurna itu merupakan pengumuman masa akhir Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas jabatan mereka berakhir atau pada 16 Oktober mendatang. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya. Tapi ini soal proses yang dihormati. Ada ketentuan Pergub, ada Kebgub, itu semua yang harus dipegang siapapun yang nanti bertugas. Sementara itu nantinya siapapun penjabat atau PJ Gubernur dilarang melakukan sejumlah kebijakan maupun memutasi pegawai. Adapun tugas seorang penjabat gubernur sesuai pasal tentang pemerintah daerah ialah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban, mengajukan rancangan perda tentang APBD dan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, niat menabung untuk naik haji namun malang yang didapat. Seorang pria yang berprofesi sebagai penjaga sekolah di kota Solo merugi hingga puluhan juta rupiah karena uang tabungan yang disimpan dalam celengan hancur dimakan rayap. Total uang yang sudah hancur dimakan rayap ini sebanyak 50 juta rupiah. Uang ini merupakan uang tabungan milik Samin yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga sekolah di kota Solo, Jawa Tengah. Mendapatkan uangnya telah rusak, Samin hanya bersedih dengan mata berkaca-kaca. Kesedihan ayah 2 anak itu bermula saat ia meminta istrinya untuk membukakan celengan yang berada di samping tempat tidur pada Selasa pagi. Namun betapa kagetnya Samin karena sebagian besar uang dalam celengan itu telah rusak dimakan rayap. Ya itu kan 2 amplop itu udah penuh. Maksud saya suruh ngitung kalau sudah bisa cukup untuk daftar 4, kita mau daftar gitu. Dari samping itu tadi pagi itu buka tas itu ada rayap gitu loh. Terus langsung dibuka sekalian ternyata sudah hancur. Potongan uang yang telah rusak itu rencananya akan dibawa ke Bank Indonesia Jawa Tengah dengan harapan uang itu masih bisa ditukarkan karena akan digunakan untuk biaya naik haji bersama istrinya. Heri Prastio melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Timnas Garuda siap hadapi Timor Leste pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023 malam nanti. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Jimmy Darusman. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini pemirsa dari laga pembuka pekan ke-10 BRI Liga 1. Bayangkara FC harus puas bermain imbang 2-2 kontra Borneo FC Samarinda. Ya, Andi Harjito menyelamatkan Borneo dari kekalahan lewat golnya jelang akhir laga. Duel sengit terjadi di laga pembuka pekan ke-10 BRI Liga 1 antara Bayangkara FC kontra Borneo FC Samarinda di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa sore. Bertindak sebagai tim tamu, Borneo tampil mengejutkan dan berhasil unggul ketika laga baru berjalan 5 menit. Diego Michels membelokkan tendangan keras Leo Guntara dan mengecoh kiper Bayangkara, Awan Seto. The Guardians baru bisa menyamakan skor di babak kedua, tepatnya menit 48. Kemelut yang terjadi di kotak penalti diakhiri lewat sundulan Denny Sulistiawan dan mengubah kedudukan menjadi 1-1. Tuan rumah berbalik unggul di menit ke-57. Umpan silang Ruben Sanadi dimaksimalkan dengan baik lewat sundulan Sani Rizky. Tertinggal 1 gol, Borneo terus menggempur pertahanan Bayangkara. Pada menit 88, Borneo hampir mencetak gol penyama lewat aksi Mateus Pato. Namun ketangguhan kiper Awan Seto mampu mematahkan peluang emas itu. Andi Harjito akhirnya menyelamatkan Pisut Etam dari kekalahan di penghujung laga. Sundulannya berhasil meluncur masuk gawang Bayangkara sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga akhir laga. Hasilnya memperpanjang rekor buruk Bayangkara FC yang tak pernah menang di 4 laga beruntun dan membuatnya tertahan di posisi 14. Sementara Borneo FC berada di urutan keempat klasemen sementara. Nah, sementara itu Persita Tangerang akan menjamu PSIS Semarang pada Rabu sore ini. Ujian besar dihadapi Pendekar Cisadane yang memiliki posisi lebih baik di klasemen, namun kalah rekor pertemuan melawan tim Mahesa Jenar. Persita Tangerang akan menjamu PSIS Semarang pada pekan ke-10 BRI Liga 1 di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Persita belum meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir. Namun hasil itu tak terlalu buruk lantaran hanya kalah tipis 0-1 lawan pemimpin klasemen Madura United yang menahan imbang 2-2 Borneo FC Samarinda dan menghuni 4 besar. Pada musim ini, Persita menjelma jadi tim kuda hitam yang patut diwaspadai. Racikan Angel Alfredo Vera berhasil membawa Pendekar Cisadane menembus posisi 6 besar klasemen sementara dengan poin 16, hasil dari 5 kemenangan, sekali imbang dan 3 kali kalah. Sementara itu, kemenangan 3-2 kontra Persikabo 1973 pekan sebelumnya jadi modal penting bagi PSIS Semarang. Misi kebangkitan diusung Mahesa Jenar karena berada di papan tengah klasemen bukanlah hal bagus bagi PSIS yang banyak mendatangkan pemain berlabel mewah musim ini. Rekor pertemuan pun berpihak pada PSIS yang tak pernah kalah dalam 4 laga terakhir lawan Persita. Bahkan Taisei Marukawa dan kolega meraih kemenangan besar 6-1 di ajang Piala Presiden lalu. Mampukah PSIS mengulangi capaian positifnya? Tim Liputan melaporkan. Ya, Garuda Nusantara akan memulai debutnya di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 kontra Timor Leste. Nah, skuad asuhan Sinteyong diwajibkan meraih poin penuh agar peluang lolos ke putaran final tetap terbuka. Tim nasional Indonesia U19 bersiap melakoni laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2023 kontra Timor Leste. Duel 2 tim yang tergabung di grup F ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu sore. Tidak hanya sekedar mengincar kemenangan, Garuda Nusantara wajib mencetak gol sebanyak-banyaknya agar peluang melaju ke putaran final tetap terbuka. Pasalnya dari total 10 grup kualifikasi, hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak lolos. Pasti ya di rumah sendiri menjadi motivasi tersendiri dan memicu semangat juga. Ya, semoga meraih hasil yang baik dan positif. Karena kita tuan rumah, saya bersama-sama Coach Shin dan target dari Ketua Umum, bagaimana caranya, apapun alasannya, supaya kita bisa lolos dari kualifikasi. Itu targetnya.
Pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini, sang pelatih Sintayong telah memilih 23 pemain yang bergabung bersama skuad Garuda Nusantara. Setelah menjalani beberapa hari pemusatan latihan, seluruh pemain kini dinilai pelatih asal Korea Selatan telah mengalami perkembangan yang positif, baik dari segi taktik maupun fisik. 덩크볼 같은 경우에는 AFF 나왔을 때 상당히 좋은 경기를 해줬고 그걸 눈으로 직접 확인했기 때문에 우리 선수들 또한 방심하지 않고 내일 첫 경기에서부터 열심히 최선 다하는 모습을 보여줄 수 있게끔 만들겠다 그렇게 보시면 됩니다. Di kelompok umur 19 tahun, Indonesia tercatat pernah sekali bertemu menghadapi Timor Leste, yakni pada kualifikasi Piala Asia 2020. Saat itu, Garuda Nusantara berhasil menang 3-1. Tim Liputan melaporkan. Nah, dan memang ini persiapan terus dilakukan oleh Timnas Indonesia ya, jelang hadapi Timor Leste pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar malam nanti. Kehadiran Timnas Garuda disambut antusias warga, khususnya anak-anak dan remaja yang mendatangi lokasi latihan mereka di lapangan Tor Surabaya. Ratusan penggemar langsung menyerbu pasukan Garuda Muda sesaat usai latihan menuju bus. Mereka berebut untuk bersalaman serta meminta foto para pemain. Meski berdesak-desakan, para fans yang didominasi anak-anak dan remaja merasa sangat senang bisa bertemu dengan idolanya. Tak hanya itu, kehadiran mereka juga untuk mendukung dan mendoakan Garuda Muda bisa menang di laga perdana malam nanti. Seneng banget tuh. Sempat foto nggak tadi? Sempat foto. Seneng banget. Untuk pertandingan besok untuk timnas, gimana? Selalu menang, jaya terus. Ya. Kalau kalah ya hargai aja. Karena kita cuma lihat ya ikut bayar juga. Pemirsa Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk saksikan kualifikasi AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023. Malam nanti Timnas Garuda akan diuji kekuatan Timor Leste mulai pukul 7.30 malam. Nah, live dan eksklusif di Indosiar dan video. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Pulau Lombok menyimpan aneka kuliner khas. Salah satunya sate rembiga yang disajikan polos tanpa bumbu kacang ataupun kuah santan. Kayak saya ya, polos. Nah, pemirsa, empuknya daging sate dipadukan dengan kuah santan yang pedas. Unik ya? Kita simak liputannya. Sate bulayak, ini dia sate khas Lombok. Sausnya bukan bumbu kacang seperti sate umumnya, melainkan pakai santan dan aneka bumbu lain sehingga mirip kari. Di salah satu warung di Kecamatan Armada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, satu porsi sate bulayak berisi aneka tusukan daging. Ada daging ayam, sapi, dan berbagai jeroan. Sate yang sudah dibakar, disiram kuah, dan disajikan dengan bulayak. Nah, bulayak ini adalah sebutan untuk lontong yang dibungkus daun aren berbentuk memanjang. Senang, belinya hampir 1 minggu sekali di sini, langganan. Yang paling senang apanya? Daging? Bumbunya sama dagingnya yang renyah. Nah, kalau pemirsa lebih suka sate tanpa saus, sate rembiga khas Lombok bisa jadi pilihan. Meski disajikan polos, dijamin deh sate ini lezat. Karena sebelum dibakar, sate dari daging sapi ini dimarinasi dengan bumbu khas yang menghasilkan cita rasa manis dan pedas. Di warung Ibu Sinaseh di kawasan Rembiga Mataram, Nusa Tenggara Barat, sate rembiga disajikan bersama sop kikil, rawon, atau pelicing kangkung. Khas orang sini, jadi emang beda gitu. Kalau biasanya kan kalau sate-sate yang dijual di luar kebanyakan kayak apa namanya bumbu kacang gitu. Kalau ini kan emang benar-benar yang khas dari Lombok. Sate bulayak dan sate rembiga yang sama-sama khas Lombok ini bisa dinikmati dengan harga mulai dari Rp20.000. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Informasi kuliner tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini dalam program Fokus Pagi. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Dan kita bisa saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya?
Unduh aplikasinya sekarang. Pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA 162633888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Utri Farza, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.